Warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nur Hikmah dari SMK Negeri 1 Slawi, CGP Angkatan 4 Kabupaten Tegal. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan refleksi minggu 1 atau minggu pertama. Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang CGP Angkatan 4 Kabupaten Tegal. Pada jurnal refleksi minggu pertama ini, saya awali dari sebelum lokakarya, kemudian saat lokakarya 0, dan setelah lokakarya. Pada saat sebelum lokakarya, ini saya akan berbagi pengalaman ya, yaitu pada saat pertama ada pendaftaran CGP di sekolah, saya mendaftarkan diri menjadi calon guru penggerak setelah mendapatkan informasi pendaftaran melalui teman sejawat yaitu Ibu Indah Eko Cahyani. Pada awalnya saya lalui alur pendaftaran ini dengan perasaan yang biasa-biasa saja, namun ketika saya terpilih menjadi calon guru penggerak Kabupaten Tegal, ini saya lolos CGP, perasaan saya itu menjadi seperti pelangi, ya, tercampur aduk menjadi satu. Ada perasaan senang, ada perasaan bangga, dan ada perasaan khawatir. Perasaan senang karena saya lolos menjadi CGP, perasaan bangga itu karena memang saya menjadi salah satu CGP dari SMK. Karena dari SMK itu hanya ada 4 orang. Kemudian ada juga perasaan khawatir ya. Perasaan khawatir di sini karena terus terang saja saya itu belum tahu kegiatan CGP itu seperti apa. Kemudian kekhawatiran yang lain itu ada bahwa CGP ini nantinya akan mengganggu tupoksi saya karena saya itu akan mendapatkan pendidikan CGP itu selama 9 bulan. Belum ada bayangan apa-apa yang harus saya lakukan nantinya. Namun kekhawatiran itu sedikit terjawab dan mulai ada pencerahan ketika sudah memulai lokakarya. Pada lokakarya 0 ini saya mendapatkan informasi tentang pendidikan calon guru penggerak ini selama 9 bulan. Yang akan dilaksanakan itu secara daring maupun luring ya. Dan pembelajaran daring ini dilaksanakan selama 9 bulan ya, yang akan didampingi oleh fasilitator maupun pengajar praktik. Pada lokakarya 0 ini ada beberapa kegiatan yang saya lalui, yaitu lokakarya 0 dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober tahun 2021, diikuti oleh calon guru penggerak, kemudian pengajar praktik, kemudian kepala sekolah calon guru penggerak, pengawas, dan unsur dari dinas. Pada lokakarya 0 ini diawali dengan perkenalan. Perkenalan di sini bertujuan untuk mengetahui satu sama lain orang yang terlibat di lokakarya 0 tersebut. Setelah perkenalan, kemudian ada kegiatan, agenda, tujuan kegiatan tersebut. Bagaimana tujuan dari kegiatan lokakarya 0 ya. Setelah itu ada kesepakatan kelas yang harus saya jalankan. Kemudian saya diberitahu tentang perjalanan guru penggerak, alur perjalanan guru penggerak itu sendiri. Kemudian komitmen yang harus saya jalani ketika lokakarya 0 dan juga refleksi. Nah, pada lokakarya 0 sedikit banyak sudah memahamkan saya bahwa nantinya pembelajaran itu akan daring dan juga akan diadakan pendampingan individu. Kemudian pada setelah pendampingan, setelah lokakarya ini di sini saya sudah memulai pembelajaran menggunakan modul. Pembelajaran penggunaan modul ya. Pada pembelajaran modul yang saya awali ini adalah pada paket modul 1. Di sini saya mulai pembelajaran dengan alur merdeka double R ya. Pada paket modul 1 ini saya menjumpai pretest. Soal-soal yang saya jumpai ini di luar dugaan saya karena saya merasa kesulitan dalam menjawab soal-soal tersebut.
Terdapat 17 soal pretest yang harus saya selesaikan dalam waktu 1 jam. Dan hasilnya memang di luar ekspektasi saya, karena saya memperoleh nilai yang kurang bagus menurut saya. Dari hasil pretest tersebut, saya merasa kurang percaya diri apakah saya nantinya dapat mengikuti pendidikan CGP ini. Dan ternyata setelah saya menanyakan kepada calon guru penggerak lain, hasilnya tidak berbeda jauh dari apa yang saya dapatkan. Nah, dari situ saya mulai semangat karena ternyata saya itu tidak berbeda dengan teman-teman saya. Saya sudah mulai menyemangati diri untuk mengikuti CGP ini. Apalagi fasilitator yaitu Bapak Imam Wahyudi dan pengajar praktik yaitu Bapak Martono itu selalu memotivasi saya untuk dapat membagi waktu antara tugas utama dengan pendidikan CGP ini. Dan dalam mengerjakan tugas pembelajaran individu ini melalui modul ya, di situ saya juga dikenalkan LMS ya, karena pada tanggal 20 Oktober 2021 itu Ibu Rohmitawati memaparkan tentang teknis pengisian LMS, dan saya harus familiar dengan tugas-tugas LMS itu sendiri karena memang mengerjakan tugas-tugas itu melalui LMS. Berikutnya saya sudah memulai pembelajaran ya. Pada pembelajaran modul 1.1 ini adalah saya mendapatkan materi tentang refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ini dimulai dari diri, yaitu refleksi diri ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang terkait tentang konsep pemikiran pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian pertanyaan tentang relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan saat ini yang harus saya terapkan di sekolah. Dan juga apakah pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sudah dapat dijalankan sebagai aktivitas guru dan serta harapan serta ekspektasi yang diinginkan yang harus saya jawab. Ya. Kemudian alhamdulillah itu fasilitator yaitu Bapak Imam Wahyudi itu memberikan respon yang baik terhadap refleksi yang saya tulis. Kemudian materi berikutnya adalah tentang eksplorasi konsep yang saya dapatkan. Eksplorasi konsep ini berupa refleksi diri tentang Ki Hajar Dewantara. Nah, di situ ada beberapa materi yang harus saya pelajari. Di antaranya adalah potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial hingga kini. Kemudian saya harus menanggapi tentang reflektif kaitannya dengan tanggapan potret pendidikan atau materi-materi yang ada pada eksplorasi konsep, pada not dan juga pertanyaan. Kemudian saya mempelajari tentang asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, dasar-dasar pendidikan, kemudian kodrat alam dan kodrat zaman, kemudian budi pekerti. Ya. Dan juga saya mempelajari tentang metode Montessori, metode Probel, dan taman anak. Dan juga saya mempelajari tentang kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan pada terakhir saya harus memberi tanggapan reflektif kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan itu sendiri. Pada pembelajaran yang lain ya, yaitu di forum refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara di ruang diskusi virtual. Pada forum diskusi ini dipaparkan oleh Ibu Iken Emiria. Beliau itu menjelaskan tentang dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pokok pikiran dasar Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan itu menyebutkan bahwa pendidikan itu menuntun, ya, merdeka, bertani, kemudian berpihak pada anak, kemudian pendidikan itu sejatinya harus bermain, ya, bukanlah tabula rasa, dan harus menciptakan budi pekerti.
Nah, setelah itu dilanjutkan dengan materi ruang kolaborasi. Di ruang kolaborasi ini, fasilitator yaitu Pak Imam Wahyudi itu bertemu secara virtual untuk membuka ruang kolaborasi yang melibatkan beberapa CGP untuk mendesain kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang nantinya tugas mendesain kerangka pembelajaran ini harus dipresentasikan terhadap kelompok lain. Nah, dari hasil materi yang saya pelajari pada modul 1.1 itu, ini bahwa sejatinya memang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini memang sudah bagus sekali, harus sesuai dengan relevansi pendidikan di Indonesia saat ini, ya. Karena tujuan pendidikan ini haruslah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oke, saya kira untuk jurnal refleksi minggu 1 ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Guru Penggerak Bergerak Indonesia Maju. Saya Nur Hikmah. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.